Salam jumpa saudara-saudara sekalian. Kali ini kita akan bicara mengenai konsep cyber notary atau notaris cyber gitu ya. Ini merupakan bagian dari transformasi digital yang diharapkan terjadi di Indonesia secara cepat dan signifikan agar negara kita memiliki competitive advantage yang tinggi dibandingkan negara-negara lainnya. Saudara-saudara, konsep ini dimulai dengan apa sih sebenarnya dimaksud dengan cyber notary yang di negara-negara maju sudah bukan merupakan sesuatu yang asing. Pada dasarnya cyber notary itu adalah suatu konsep di mana seorang notaris itu melakukan aktivitas kenotariatannya secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi digital. Jadi untuk apa? Untuk melakukan kegiatan seperti verifikasi identitas orang, ya, sebagai proses autentifikasi keaslian dokumen, ya, kemudian juga untuk mencatat berbagai transaksi yang ada, ya, dan juga sebagai bagian tak terpisahkan dari berbagai aktivitas hukum yang ada di suatu negara. Jadi itu yang dimaksud dengan cyber notary. Nah, saudara sekalian, untuk bisa membandingkannya, kita lihat dulu sebenarnya apa sih aktivitas notaris dalam konteks konvensional. Secara tradisional atau konvensional, notaris itu kan selalu ingin kita hadir secara fisik. Ya, untuk apa? Misalnya untuk mensertifikasi dokumen, untuk mensahkan sebuah perjanjian, gitu ya, membuat perusahaan baru. Itu kan seperti yang biasa kita lakukan, kita secara fisik harus tampil di sana. Karena ada banyak hal yang secara hukum harus dilakukan. Seperti misalnya pembacaan akte notaris, kemudian tanda tangan. Kadang-kadang kita diminta itu apa namanya, jempol, sidik jari di situ. Ya, kita harus paraf, ya, dan lain sebagainya. Pihak-pihak yang berkepentingan biasanya secara fisik harus berjumpa dengan notaris atau yang mewakilinya. Tentu saja peristiwa ini sangat memiliki cukup banyak keterbatasan karena kehadiran fisik itu bukanlah hal yang mudah. Bagi di kota-kota besar, ya, yang metropolitan, tentu saja kehadiran fisik itu mudah, apalagi jika notarisnya berada di sekitar mereka. Namun kita bisa bayangkan kalau orang yang berkepentingan berada di desa-desa terpencil, di daerah-daerah remote, di pegunungan, di sungai-sungai, ya, di hutan, tentu saja untuk mereka bisa mendapatkan jasa kenotariatan, mereka harus berjalan jauh pergi ke tempat notaris tersebut berada. Belum lagi waktu yang dibutuhkan untuk traveling, akomodasi, transportasi, begitu ya, dan lain sebagainya. Belum lagi kehadiran fisik yang dibutuhkan karena adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya mengalami sendiri bagaimana ketika orang tua meninggal, untuk bisa mengurus ahli waris, itu semua anak-anaknya harus hadir. Nah, beruntung kami semua tinggal di Jakarta, itu saja sulit mencari waktu yang sama untuk kita bisa sama-sama ke tempat notaris berada. Tapi saya punya teman lain yang anaknya ada 6, 1 berada di Amerika, 2 berada di Inggris, 1 berada di Australia, dan sisanya di Indonesia. Untuk mencari waktu berkumpul mengurusi hak waris saja lamanya minta ampun sampai membutuhkan bertahun-tahun untuk mencari waktu yang tepat. Nah, tentu saja ini selain time consuming, ya, cost-nya juga besar, ya, juga membuat orang yang berada jauh dari lokasi notaris tersebut berada tidak mendapatkan akses yang memadai. Oleh karena itulah dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, dilakukanlah transformasi digital yang salah satunya masuk ke sektor kenotariatan. Yaitu bagaimana bisa memanfaatkan teknologi digital, teknologi informasi untuk melakukan transaksi secara online, ya, namun tetap terjaga keamanannya, bisa diverifikasi, bisa diaudit, tidak mudah terjadinya fraud atau potensi-potensi lain yang melanggar hukum dan perundang-undangan. Nah, transformasi digital dalam sektor kenotariatan ini tujuannya agar notaris bisa memberikan layanan lebih cepat, lebih baik, lebih murah,
dan lebih terjangkau, menjangkau orang-orang yang berada di daerah-daerah lain. Kenapa? Karena mereka bisa melakukan berbagai aktivitas kenotariatan secara online, melalui handphonenya, melalui notebook, melalui komputer, sehingga mereka tidak harus secara fisik berada di satu tempat. Itulah perlunya transformasi digital yang dimaksud. Baiklah saudara-saudara sekalian, kita akan masuk ke dalam konsep dari cyber notary itu sendiri. Tadi dikatakan bahwa cyber notary itu pada dasarnya memanfaatkan atau menggunakan atau membutuhkan ya berbagai konsep lain dalam dunia informatika, yaitu digital signature. Nah, banyak orang salah ya, digital signature itu bukan tanda tangan kita yang di-scanning, bukan. Digital signature itu adalah suatu konsep ya, autentifikasi seseorang itu berdasarkan serangkaian algoritma yang dipresentasikan secara digital ya. Kemudian ada juga penerapan electronic records ya, dokumen-dokumen elektronik, bagaimana dijaganya, bagaimana untuk memperlihatkan asli atau tidaknya ya. Yang juga dan memanfaatkan juga berbagai teknologi tools ya, seperti website, kemudian platform, portal dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk melaksanakan aktivitas kenotariatan secara online atau secara remote. Nah, cyber notary ini akan menyediakan berbagai layanan yang selama ini diberikan atau ditawarkan oleh seorang notaris. Seperti autentifikasi dokumen, tentu saja dilakukan secara online. Bagaimana untuk verifikasi kontrak, tentu saja secara digital. Dan juga penyimpanan dokumen, catatan, rekor yang juga secara aman. Itulah konsep dari cyber notary yang dimaksud. Nah, untuk bisa menjalankan konsep tersebut, dibutuhkan sejumlah teknologi. Teknologi pertama yang banyak dipakai, terutama di negara maju, adalah blockchain. Blockchain ini tujuannya adalah untuk memastikan bahwa keaslian dokumen itu terjaga dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Ya, untuk mencegah adanya kepalsuan atau dokumen yang dipalsukan. Bahkan dengan blockchain ini, ya, kegiatan-kegiatan melanggar hukum seperti backdated dan lain sebagainya sudah tidak bisa dilakukan lagi. Dan semua itu tersimpan dalam rekor digital yang sangat robust dan valid. Istilahnya dokumen-dokumen elektronik yang asli tidak bisa dipalsukan, tidak bisa digandakan, apalagi diubah-ubah. Nah, kemudian untuk melakukan atau untuk memastikan terjadinya proses persetujuan transaksi, misalnya jual beli tanah atau kredit rumah dan lain sebagainya, akan diimplementasikan digital signature. Yaitu bagaimana electronic signature atau tanda tangan elektronik seseorang yang tadi merupakan representasi digital tadi bisa diverifikasi kebenarannya, tidak bisa dipakai oleh orang lain dan lain sebagainya. Bagi Anda yang masih awam mengenai hal ini tidak usah khawatir, samalah seperti kalau Anda sekarang leluasa bisa melakukan transaksi di mana? Ya di Traveloka, di tiket.com, beli tiket juga di misalnya di hotel.com atau mau pakai Blibli ya, mau pakai Tokopedia, itu kan sebenarnya ada juga model-model autentifikasi, baik one way atau two way authentication. Ya, ada yang pakai OTP, ada yang pakai password, ada yang pakai retina mata, ada yang pakai sidik jari, macam-macam lah itu. Dan yang terakhir, komponen yang paling baru adalah komponen artificial intelligence untuk memastikan bahwa tidak terjadi fraud atau kejahatan dalam proses pendeteksian terhadap dokumen, pendeteksian terhadap orang yang bertransaksi, dan lain sebagainya. Karena semuanya itu bisa dilihat. Kadang-kadang kalau kita lakukan secara manual tuh manusia punya keterbatasan ya. Ya, misalnya kita ingin mengecek apakah hubungan satu perusahaan dengan perusahaan yang lain itu benar-benar tidak ada hubungan sama sekali. Karena menurut undang-undang perbankan misalnya untuk soft lending limit itu ada batasannya, sehingga tidak boleh misalnya memberikan kredit ke grupnya sendiri atau ke rekanan yang ada di dalam ekosistem bank tersebut. Tapi kalau sudah banyak penjahat kan mulai melakukannya dengan cara apa? Ya, dia bikinlah perusahaan samaran dan lain sebagainya yang tidak bisa dilacak lagi karena jaraknya sudah terlalu jauh gitu ya. Tapi dengan
smart technology dengan artificial intelligence itu semua bisa kita deteksi. Ya, demikian pula misalnya ya kan kita tahu bahwa setiap perusahaan itu harus melakukan RUPS paling tidak 1 tahun sekali berdasarkan ADART yang dimiliki. Nah dengan adanya detection proses ini, notaris bisa mengingatkan PT-PT tersebut bahwa seandainya mereka belum melakukan RUPS sebagaimana diharuskan dalam undang-undang dalam ADART mereka. Nah, memang orang langsung berpikir kalau begitu untuk bisa menjalankan konsep cyber notary dengan baik, undang-undangnya harus ada dong. Ya benar. Ya, memang undang-undang kita ada beberapa yang sudah kita kenal ya, seperti undang-undang ITE ya yang merupakan pionir dari undang-undang berkaitan dengan digital. Di situ kita tahu bagaimana dokumen digital bisa dijadikan sebagai bukti pengadilan dan lain sebagainya. Belakangan ini kita juga punya undang-undang PDP ya, pelindungan data pribadi dan banyak lagi undang-undang yang sebenarnya sudah meregulasi hal yang terkait dengan digital. Apalagi presiden kita sekarang sudah benar-benar serius untuk melakukan transformasi digital di seluruh lini kehidupan termasuk dalam layanan pemerintahan. Nah, masalahnya adalah biasanya undang-undang itu sifatnya lintas sektoral, tetapi belum tentu end-to-end itu tercover. Saya beri contoh. Ya, misalnya ya, di kereta api Indonesia, saya salut dengan kereta api Indonesia karena sekarang kalau saya beli tiket nggak usah ngeprint lagi. Saya cukup datang ke stasiun, dia bisa mengenal muka saya dan pintu terbuka. Itu sudah bagus ya, artinya semua serba otomatis. Tetapi karena saya misalnya adalah pegawai negeri, saya harus memberikan bukti karcis dan bukti boarding pass misalnya untuk pesawat. Atau boarding pass tanda petik dari kereta api yang bersangkutan. Ya sama aja itu namanya tidak sepenuhnya end-to-end digital. Oleh karena itu akan lebih baik kalau existing legal status yang kita miliki itu dinaikkan menjadi misalnya kita mengajukan undang-undang elektronik notarial. Ya, jadi artinya undang-undang kenotariatan digital. Ya, intinya bukan untuk bukan untuk menyaingi undang-undang yang sudah ada, tapi justru untuk memperkaya, melengkapi agar semuanya itu berlangsung secara end-to-end, verifikasinya, kemudian transaksinya, semuanya diperbolehkan secara digital. Ya, nah, barulah dari situ kita ajukan, apakah dari DPR yang mengajukan atau pemerintah idenya, kita punya undang-undang kenotariatan digital. Apakah itu sudah perlu apa tidak? Menurut pandangan saya sangat perlu. Kenapa? Karena sebagai pihak yang terpercaya atau pihak yang memiliki posisi yang sangat mulia gitu ya, public notary itu mencerminkan trust orang terhadap kondisi dari suatu negara, terutama dalam hal transaction, dalam hal legalitas dan lain sebagainya. Ya, kenapa? Karena hampir setiap hari orang melakukan kegiatan atau transaksi bisnis. Dan banyak sekali transaksi bisnis yang dilakukan secara perseorangan, sekelompok orang, atau komunitas besar pasti membutuhkan kehadiran notaris untuk melakukan legalisasi terhadap berbagai aktivitas, menjadi saksi, dan lain sebagainya. Nah itulah yang harus kita lakukan. Benefitnya tidak usah dipertanyakan lagi ya. Kalau kita sudah bisa memiliki punya cyber notary yang banyak, tentu saja semua akan semakin efektif, semakin convenient. Orang-orang yang tidak terlayani karena secara fisik jauh berada dari kota-kota besar bisa dilayani. Ya, rasio jumlah notaris dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang kecil itu bisa menjadi leverage gitu ya. Kemudian security dan transparansi terjadi karena semuanya serba digital. Demikian juga accessibility dari semua orang Indonesia terhadap layanan kenotariatan bisa terjadi. Oleh karena itu kita harus menyiapkan beberapa hal. Teknologi infrastruktur harus kita siapkan. Ya, kita berbahagia karena di Indonesia sudah infrastruktur internet sudah masuk sampai ke desa-desa ya, terus dipersiapkan. Apalagi dengan kehadiran satelit nanti semua wilayah Indonesia bisa tercover. Dan ini bukan hanya tugas public notary saja, tapi semua stakeholder yang terlibat. Tidak hanya Kemenkumham saja, tapi semua kementerian karena pasti saling berhubungan. Ya kan jual beli itu pasti melibatkan Kementerian Industri, Kementerian Perdagangan, BUMN, ya, belum lagi yang berkaitan dengan perbankan dan keuangan. Oleh karena itu ada baiknya
dalam menerapkan konsep cyber notary ini dilakukan secara bertahap, mungkin baik dimulai dari pilot project. Estonia adalah case study yang paling pionir dalam hal penerapan e-notary. Mereka menerapkan e-notary itu awalnya pada saat mereka go e-government. Ya, dia katakan sebagai pionir. Kenapa? Karena Estonia dulu pernah mengalami masa-masa suram ketika diserang oleh hacker seluruh dunia yang menyebabkan negara tersebut hampir runtuh hanya karena serangan hacker. Dari situ mereka menyadari pentingnya security dalam dunia cyber, dan ternyata Estonia itu sangat strategis keberadaannya di wilayah Eropa paling tidak. Oleh karena itu maka mereka menerapkan e-government secara masif dan secara sangat fundamental dan sangat sistematis. Sehingga di sana bisa dibayangkan kalau katanya mau jual beli rumah atau mau jual beli apartemen sama aja kayak kita jual beli barang di Tokopedia atau di Blibli atau di Shopee. Karena apa? Karena di dalam portalnya mereka itu semua sudah bisa terhubung dalam satu aplikasi. Jadi kalau kita misalnya mau beli apartemen, ya di situ sudah ada notarisnya, di situ sudah ada KPR dari banknya, di situ sudah ada pembelinya, sudah ada penjualnya, developernya, ketemu dalam suatu portal sehingga proses jual beli bisa berjalan secara cepat. Oleh karena itu di sana terkenal dengan salah satu aplikasi e-residency. Itu di Estonia. Di beberapa negara bagian Amerika seperti Virginia, Texas, dan Florida juga sudah menerapkan online notary services. Ya, mereka mengadopsi konsep yang namanya RON, Remote Online Notarization. Nah, ini memang penerapan ini regulasinya sangat strict ya. Kenapa? Karena mereka ingin menjaga keamanan, security, terutama dalam hal identifikasi mereka yang melakukan transaksi. Di Kanada, Amerika Utara juga mengadopsi konsep e-notary, ya. Dan dikatakan di Kanada itu termasuk yang sangat atau lumayan advance katanya. Mereka sudah menerapkan digital signature dan online platform di mana notaris bisa bekerja secara remote atau memberikan jasanya secara online. Itu dari Kanada. Australia juga menerapkan konsep e-notary, terutama di negara bagian New South Wales dan Victoria. Mereka menggunakan digital technology dengan menggunakan high security standard. Jadi standar keamanan digitalnya sangat tinggi di sana sebagai bagian dari proses validitas, terutama dalam menotarisasikan dokumen-dokumen elektronik. Di Spain, Spanyol, e-notary juga dijalankan. Mereka menawarkan service online melalui government portal. Jadi government membuat portal, di salah satu fitur di portal itu atau jasa atau layanan yang ditawarkan kepada penduduknya adalah e-notary. Di situ terbukti meningkatnya efisiensi dan aksesibilitas terhadap layanan kenotariatan. Di UK, United Kingdom, mereka menerapkan digital notary services melalui penerapan e-signature, ya, dan juga online identification system berbasis biometrik, berbasis sidik jari, berbasis retina mata atau face recognition gitu ya. Untuk apa? Agar proses legalisasi terjadi secara akurat, valid, terutama untuk mereduksi kebutuhan untuk adanya physical meetings atau pertemuan secara fisik. Belanda atau Netherlands juga salah satu penerap e-notary dan terbukti telah meningkatkan efisiensi layanan dan juga semakin aman. Mereka menerapkan electronic signature dan digital platform sekaligus. Sementara Prancis juga menerapkan e-notary yang fokus pada data security dan privacy. Justru di sana dengan digital mereka menjamin keamanan data dan melindungi data pribadi orang karena digital. Ya, mereka menggunakan sejumlah digital platform untuk menjalankan konsep online notarization dan sangat ketat pengawasannya, ya. Di Singapura, negara tetangga kita juga sudah menerapkan digital notary jauh-jauh hari ketika Lee Kuan Yew mengimplementasikan konsep Smart Nation. Teknologi yang mereka pakai adalah blockchain dan e-signature untuk menjamin validitas dan keamanan dari dokumen-dokumen kenotariatan. Last but not least adalah di United Arab Emirates, terutama di Dubai yang berkembang sangat pesat.
Mereka juga menerapkan konsep e-notary melalui program transformasi digital oleh pemerintahnya. Teknologi blockchain teknologi dan digital platform juga diterapkan untuk memastikan layanan yang cepat namun aman. Saudara-saudara sekalian, ke depannya seperti apa? Kelihatan bahwa dari hari ke hari dunia digital sudah mulai masuk ke dalam dunia fisik. Dan seperti kita ketahui, kita semua menuju society 5.0. Artinya apa? Artinya manusia hidup berdampingan dengan mesin. Manusia bekerja sama dengan mesin untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Dalam hal ini, cyber notary adalah suatu ekosistem di mana para notaris bekerja sama atau diperkuat atau didukung dengan kecanggihan teknologi komputer, kecanggihan mesin, untuk mereka bisa menawarkan jasanya lebih luas, lebih affordable, lebih cepat, ya, dan lebih inovatif. Nah, disinilah maka kita melihat trennya semua menuju ke sana. Negara maju sudah biasa menerapkan cyber notary. Dan kalau Indonesia ingin keluar dari middle income trap, maka saatnya kita mulai mempertimbangkan untuk menerapkan cyber notary. Jangan sampai kita kalah cepat, kalah baik, kalah kualitas, ya, kalah murah, ya, dengan pelayanan-pelayanan kenotariatan di negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Australia, dan lain sebagainya. Saudara sekalian, demikianlah presentasi saya. Tadi sudah saya sampaikan mengenai pentingnya kita mulai memahami dan mengadopsi konsep cyber notary. Kemudian bagaimana kita harus melakukan langkah berikutnya agar Indonesia bisa menjadi negara yang memiliki keunggulan kompetitif lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain di sekitarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih.